Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, selamat pagi teman-teman, serta Bapak dosen Bapak Edi, selaku pengampu mata kuliah pemrograman 2. Sebelumnya, perkenalkan, dari kelompok kami, saya sebagai pemateri hari ini bernama Rangga Julfian Hakim. Dan dua anggota kelompok saya, yaitu Rizky Maesa, serta Rizky Nurhadi. Dan kami berasal dari Teknik Elektro angkatan 2020 dari kelas C. Oke, langkah pertama yang sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa yang saya buat dalam tugas besar pemrograman 2 ini. Tugas besar yang kami buat yaitu membuat sebuah aplikasi di mana aplikasi tersebut berbasis dengan metode CRUD ya. CRUD itu C-nya create, R-nya retrieve, U-nya update, dan D-nya delete. Nah, dari aplikasi tersebut, dari metode tersebut ya, kami membuat sebuah aplikasi yang kami beri nama sebagai aplikasi inventory barang laboratorium teknik elektro. Kita mulai saja. Pertama-tama, aplikasi ini terhubung dengan sebuah database online yang bernama phpMyAdmin. Sebelum kita masuk ke sebuah database-nya, kita mengaktifkan sebuah aplikasi yang bernama SIM Control Panel, yaitu sebagai jembatan penghubung antara database dengan program yang kami buat. Nah, program yang kami buat ini kita menggunakan Apache NetBeans dengan bahasa pemrograman Java. Oke, selanjutnya kita mengaktifkan Apache-nya dan MySQL-nya. Kita masuk ke admin, nanti di web ini langsung terdirect ke website dari database kita. Nah, di sini di menu awal dari localhost kita yaitu phpMyAdmin ada sebuah database ya. Sebelumnya saya sudah membuat database yang bernama inventory barang. Nah, di inventory barang ini terdapat 3 tabel yang saya buat. 3 tabel kosong yang saya buat yaitu daftar barang yang nantinya berfungsi untuk menyimpan file-file yang berisi daftar barang yang ada di laboratorium teknik elektro, atau menyimpan sebuah data yang berisi daftar barang yang ada di laboratorium teknik elektro. Nah, selanjutnya ada inventory barang keluar dan barang masuk. Nah, jadi di inventory barang keluar ini nanti akan menyimpan sebuah data berupa penginputan barang yang nantinya barang tersebut telah keluar dari peminjaman barang gitu prinsipnya. Nah, di inventory barang masuk ini nanti ketika pengguna menginputkan sebuah data, otomatis data tersebut akan masuk ke dalam sebuah tabel yang ada di database, yaitu yang bernama inventory barang masuk. Nah, dari ketiga tabel ini masih belum ada datanya, sehingga data tersebut masih kami bilang sebagai tabel kosong. Nah, selanjutnya kita memulai program dengan menggunakan Apache NetBeans. Nah, ini adalah program yang sudah kami buat. Di sini terdapat package yang bernama inventory barang serta beberapa kelas ya, beberapa G-frame yang kami buat, yaitu daftar barang, inventory barang, menu login, dan lain-lain. Nah, saya jelaskan dari awal. Di sini kita mulai dari program ya. Di sini ada menu awal atau tampilan awal di mana nantinya pengguna bisa menginputkan nama barang-barang yang akan dimasukkan ke dalam data barang, yang akan dimasukkan ke dalam aplikasi. Nah, di sini ada menu login terlebih dahulu. Jadi kami menyematkan fungsi atau menu login untuk memberikan keamanan terhadap pengguna agar orang lain tidak dapat seenaknya masuk ataupun merusak penyimpanan dari data barang yang telah diinputkan. Ibaratkan tidak bisa mengganggu-gugat gitu. Sehingga kami membutuhkan sebuah sistem keamanan, yaitu berupa sistem login terlebih dahulu. Nah, username dan password ini kita inputkan sesuai dengan program yang kita sematkan. Di sini ada programnya.
Nah, di sini ada string user, ini sebagai admin yang nantinya kita daftarkan, serta string password ya, yang nantinya sebagai password yang akan dimasukkan. Nah, ketika nanti kita menginputkan selain yang ada di string user dan string password ini, maka nanti akan muncul sebuah notifikasi yaitu berupa username atau password yang dimasukkan salah. Nah, kita mulai dari menu login terlebih dahulu. Nah, setelah saya menjelaskan menu login, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit saja mengenai program yang ada di dalam kelas internal kelas frame inventory barang ya. Nah, di sini kita mulai dari atas, yaitu import. Import itu adalah sebuah library yang kami gunakan ya untuk mengaktifkan beberapa sintaks program agar sintaks tersebut dapat dikenali oleh bahasa pemrograman yang kita buat. Nah, di sini hal yang paling terpenting yaitu kelas koneksi ya. Kelas koneksi kita menggunakan import library yaitu JDBC driver. Selanjutnya dikoneksikan dengan menggunakan localhost yang kami buat, dengan menggunakan alamat localhost yang kami buat, yaitu inventory barang. Nah, karena ini kita menggunakan JDBC driver, jadi kita harus menginputkan driver tersebut ke dalam sebuah library yang ada pada project akhir kita. Nah, di sini kita sudah menginputkannya, yaitu MySQL connector Java. Nah, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada kelas kosongkan 1, ada kelas kosongkan 2, ada kelas tabel yang akan membuat nama dari kolom tabel, membuat baris, dan mengisi ya sebuah fasilitas yaitu berupa tabel yang nantinya dibentuk oleh sebuah kelas dari tabel 1. Nah, tabel 1 ini yaitu tabel yang saya buat untuk daftar barang masuk. Daftar barang masuk. Nah, ini tabel 1. Nah, untuk tabel 2 sama, hanya bedanya dia menambahkan sebuah kolom yang bernama kolom tabel tanggal keluar. Tabel barang keluar. Nah, di sini ada kelas kondisi di mana dari tiap-tiap barang saya asumsikan bahwa memiliki 3 kondisi nantinya, yaitu baik, rusak ringan, dan rusak berat. Nah, di sini saya jelaskan bahwa di public void tabel 1 ini adalah sebuah kelas di mana akan membentuk atau akan membuat sebuah identitas tabel yang ditujukan. Nah, tabel 1 tadi sudah saya jelaskan bahwa tabel 1 diperuntukkan untuk tabel barang masuk dan tabel 2 diperuntukkan untuk tabel barang keluar. Oke, kita terus ke bawah. Untuk yang menu blok ini menandakan bahwa program tidak dapat diganggu-gugat karena pada dasarnya JFrame From ini kita buat menggunakan sebuah palet. Nah, palet-palet ini mempunyai sebuah program mutlak yang tidak dapat diganggu-gugat. Jadi ketika kita menginputkan sebuah fitur yang ada di palet, otomatis program tersebut akan tersematkan di dalam program utama yang kami gunakan. Nah, selanjutnya di sini ada sintaks-sintaks yang saya gunakan atau yang saya masukkan ya di dalam sebuah tombol seperti tombol cari, refresh, keluar, tambah barang masuk, tombol hapus, tombol edit. Kita contohnya saja ya. Kita bahas di tabel tambah barang masuk. Kita action perform. Nah, di sini ada sebuah sintaks atau program yang nantinya akan memanggil data yang ada di dalam program tabel 1. Tabel 1 itu adalah tabel barang masuk. Nah, ketika nanti prinsipnya kayak gini, ketika kita menekan tombol tambah barang masuk, maka nantinya
tombol tersebut akan mendirect menuju tabel barang masuk, sehingga nantinya di dalam tabel ini terisi data-data yang kami inputkan. Nah, data-data yang kami inputkan ini sebelumnya kita tulis di sini di kode barang, nama barang, tanggal masuk, tanggal keluar, jumlah serta kondisi. Nah, itu adalah salah satu bentuk program yang ada pada setiap tombol. Untuk program dari kelas frame utama, yaitu inventory barang, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk di sini saya membuat beberapa fitur ya. Fiturnya ada fitur print, fitur daftar barang dan grafik, serta mengenai about us, yaitu profil dari kelompok kami. Nah, pada dasarnya fitur-fitur tersebut mempunyai program yang sama. Yang membedakan adalah posisi serta bentuk dari logika apa yang kita mau. Nah, di sini ada kelas frame daftar barang, di mana nantinya di sini akan menampilkan daftar barang apa saja yang ada di laboratorium teknik elektro. Kita jelaskan saja, kita langsung mulai pada intinya, yaitu kita klik run. Di sini terdapat menu tampilan login, seperti yang tadi. Username-nya kita sematkan admin, passwordnya kita buat admin. Kita coba dulu. Ketika username-nya salah, apa yang muncul gitu? Admin 1 misalkan. Nah, di sini ketika kita salah menginputkan username atau password, maka akan muncul sebuah message, yaitu username atau password salah. Selanjutnya kita diperintahkan untuk menginput ulang. Kita input username dan password yang benar, yaitu admin dan admin. Kita login. Nah, di sini ada menu utama ya yang tadi tampil. Di sini ada file, ada beberapa menu bar, yaitu file, view, dan about. Di sini ada menu print, di view ada menu utama daftar barang serta grafik, di menu about ada profil dari kelompok kami. Selanjutnya kita mulai saja. Misalkan di kode barang kita tuliskan kode barangnya itu res, nama barangnya itu resistor 100 ohm, misalkan 100 ohm, tanggal masuknya tanggal 2000. Kita mulai dari tahun dulu ya, tahun 2021, mulai dari bulan 12, misalkan tanggalnya kita set jadi tanggal 10. Nah, tanggal keluar tidak diisi karena kami ingin menginputkan data yang kami input menjadi atau masuk ya ke dalam tabel barang masuk. Selanjutnya jumlahnya kita inputkan 200, kondisinya masih baik. Apa yang terjadi? Kita klik tambah barang masuk. Nah, di sini terdapat pesan bahwa data kami berhasil disimpan oleh database. Nah, di sini sudah tampil ya kode barang res, nama barang resistor 100 ohm, tanggal masuk sama 2021 12/10, jumlahnya 200 serta kondisinya baik. Nah, kita coba cek di database yang kami buat apakah sudah terdaftar. Nah, kita cek di daftar barang masuk. Nah, di sini sudah terdaftar ya, yang artinya database sudah terkoneksi dengan program. Selanjutnya kita masuk ke menu edit. Kita masuk ke menu edit. Nah, untuk menu edit kita tinggal klik data tabel yang ada di barang masuk. Nanti kita edit, misalkan jumlahnya kita ganti menjadi 100. Terus satuan dari nilai ohmnya itu kita ganti misalkan 200 ohm. Nah, kita klik edit, nanti ada muncul pesan apakah Anda yakin untuk update data ini. Ketika berhasil, update data berhasil dilakukan dan jumlahnya telah berubah. Jumlahnya 100 dan nama barang menjadi resistor 200 ohm. Nah, kita klik refresh. Jadi fungsi refresh ini untuk seperti merestart ulang aplikasi tanpa menutup aplikasi tersebut. Nah, kita coba untuk mengetes program dari fitur tombol cari. Nah, untuk cari ini kita menggunakan atau memanggil variabel yang ada di kode barang. Jadi kita klik res, dan kita tekan tombol cari. Nah, otomatis barang akan ditampilkan di menu ini.
Berarti tombol cari sudah berhasil dibuat. Selanjutnya kita ingin menghapus data. Caranya sama, kita klik pada data yang ada di tabel barang masuk, lalu kita hapus. Nah, nanti di sini muncul apakah Anda yakin untuk menghapus data ini, kita klik yes, data berhasil dihapus dan otomatis datanya terhapus. Oke, sekarang kita masuk ke dalam simulasi barang masuk, lalu kita pindahkan ke dalam barang keluar. Kita ketik lagi res nama barang resistor, misalkan resistor 200 ohm, tanggal masuknya 2021 12/25, tanggal keluarnya, tanggal keluarnya jangan diisi dulu karena kita ingin ya memasukkan data yang kami isi ini ke dalam tabel barang masuk terlebih dahulu. Oke, jumlahnya 200, kondisinya baik. Kita inputkan tambah barang masuk, berhasil menyimpan data. Selanjutnya kita klik. Nah, ini adalah cara untuk memindahkan data yang ada di barang masuk menjadi berpindah gitu yang ada di tabel barang keluar. Kita klik, bedanya apa? Kita tinggal mengisi saja tanggal keluar. Tanggal keluar kita isi 2021 12 misalkan 26. Kita lalu klik tambah barang keluar. Data berhasil dikeluarkan. Nah, di sini perbedaannya di tabel barang masuk jumlahnya menjadi 0 karena barang tersebut dipindahkan di tabel barang keluar, sehingga di barang keluar ini jumlahnya sebanyak 200. Nah, begitu ya logikanya ya. Sekarang kita coba untuk menghapus atau merubah. Kita coba dulu fungsi rubah yang ada di barang keluar. Kita rubah misalkan jumlahnya menjadi 100. Resistornya kita ubah menjadi 100 ohm, kondisinya kita rubah menjadi rusak berat misalkan. Nah, di sini kita edit, ada menu apakah Anda yakin untuk update data? Yes. Update data berhasil. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa jumlah telah berubah, kondisinya juga berubah menjadi rusak berat, nama barangnya juga berubah menjadi resistor 100 ohm. Sekarang kita masuk ke fungsi hapus. Kita klik saja, kita hapus, nanti ada pesan konfirmasi apakah Anda yakin untuk menghapus data ini. Selanjutnya kita klik yes, data berhasil dihapus. Oke, sebelumnya kita klik dulu ya. Cara menghapusnya, cara mengetahui untuk bisa dihapus, datanya tertampil yang ada di menu ini. Kita klik lagi hapus, apakah Anda yakin menghapus, data berhasil dihapus. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Untuk menu data barang laboratorium teknik elektro. Sekarang kita coba ke menu lainnya, menu untuk daftar barang. Kita pindah, kita klik saja. Nah, di sini juga terdapat kolom pengisian, yaitu berupa kode barang, nama barang, serta nilai. Nah, sekarang kita isikan. Misalkan kode barangnya res. Jadi di menu ini kami ingin membuat daftar barang apa saja yang ada di laboratorium teknik elektro. Kita mulai, kode barangnya kita kasih res, nama barangnya adalah resistor, nilainya kita kasih contohnya 200. Lalu kita klik tambah barang, data. Nah, muncul pesan bahwa data yang kami isi berhasil disimpan. Kita coba isi lagi ya. Kode barangnya yaitu cap, nama barangnya kapasitor, serta nilainya 470 misalkan 470. Kita tambahkan barang, berhasil disimpan lagi. Kita tambahkan kode barangnya TR, namanya TR, nama barangnya transistor, nilainya kita kasih 547. Kita tambah barang, data berhasil disimpan. Kita tambah lagi, misalkan kapasitor, nilainya 10 mikrofarad. Kita tambahkan barang, data berhasil disimpan, kode barang yaitu kita masukin kapasitor lagi, nama barangnya kapasitor. Nah, kita masukkan nilainya yaitu 100 ya. 100, kita tambah barang. Kita coba satu lagi ya, yaitu misalkan resistor, nama barang resistor. Nah, nilainya itu 220 misalkan. Kita tambahkan, data berhasil disimpan. Nah, ini adalah misalkan
daftar barang yang ada di laboratorium teknik elektro. Jadi nantinya pengguna ketika ingin menambahkan daftar barang, jadi tinggal menginputkan di kolom tersebut, di kolom ini, kode barang, nama barang, dan nilai, dan otomatis daftar barang yang ada di teknik elektro telah tertambah. Oke, kita coba untuk menghapus salah satu data yang ada di menu daftar barang. Kita klik, muncul sebuah data pada kolom ini, kita langsung hapus. Apakah Anda yakin untuk menghapus data? Kita klik yes. Nah, data berhasil dihapus ya. Selanjutnya kita tulis kembali. Misalkan res, nama barangnya resistor, nilainya 220. Kita tambahkan. Nah, tadi itu ada problem. Kenapa nilai resistor 1 dan resistor 2 telah terhapus ya, setelah kita klik hapus barang telah terhapus secara bersamaan, karena berdasarkan program yang kami buat, kami menyematkan di kolom hapus ini yaitu kode barang. Nah, jadi ketika kode barangnya sama, maka seluruh inisialisasi yang mempunyai bentuk yang sama atau nama yang sama akan terhapus oleh program. Jadinya di sini kode barang perlu dilakukan pencirian. Misalkan kita kasih res 1, apa res 2 dan lain-lain seperti itu. Jadi kita inputkan saja, kita tambah barang sudah ya. Selanjutnya kita lakukan input lagi dengan nilainya misalkan 200 ohm. Kita tambah barang. Oke. Data berhasil disimpan. Nah, di sini saya membuat sebuah menu grafik, yaitu untuk memudahkan pengguna untuk melihat grafik yang kami buat. Nah, grafik ini kami sediakan dalam bentuk pie chart. Pie chart itu berarti grafik lingkaran. Coba kita klik grafiknya. Nah, di sini ada grafik bahwa ada 3 nama di dalam grafik ini, yaitu ada nama resistor, kapasitor, dan transistor. Nah, di sini ada beberapa bagian ya, yang beberapa bagian dari nama barang yang kami buat. Oke, ini adalah sebuah chartnya. Sekarang kita masuk ke menu print. Kita coba untuk fungsi print, kita klik file lalu print. Nah, di sini telah muncul hasil dari menu cetak yang kami buat. Di sini terdapat kepala surat, yaitu laporan daftar barang laboratorium teknik elektro Fakultas Sains dan Teknologi. Nah, di sini ada tabel ya, tabel dari data barang yang kami inputkan di menu data barang. Nah, kita coba ke menu print. Di sini bisa kita simpan ya menjadi sebuah file yang berekstensi PDF. Nah, sini juga bisa kita lakukan print dengan menggunakan printer. Nah, berarti menu dari print ini berhasil kita buat. Kita close saja. Sekarang di terakhir, yaitu biodata kelompok ya, aplikasi inventory penyimpanan barang laboratorium. Nah, aplikasi ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pemrograman 2. Di sini ada saya sendiri, Rangga Julfian Hakim, dari kelas Teknik Elektro C, ada Rizky Maisa Ramadan dari kelas Teknik Elektro C, dan Rizky Nur Hadi dari kelas Teknik Elektro C. Nah, mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.